Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Rahalubis dengan NIM 0805 1182 4290004. Jadi, pada video ini saya akan melakukan pengolahan data arus di software server, yang dimana setelahnya saya akan menjelaskan pada wilayah saya itu kecepatan dan arusnya itu gimana. Tapi sebelum itu, uh, saya akan menjelaskan apa itu arus. Jadi arus itu adalah gerakan horizontal atau vertikal dari suatu massa air, yang mana gerakan ini akan terjadi sehingga uh, massa air tersebut akan berada di tekanan yang sama atau menjadi seimbang. Nah, untuk arus ini dia itu dapat dibangkitkan oleh dua macam gaya pembangkit. Yang pertama gaya pembangkit primer itu seperti wind stress, buoyancy, dan lain-lain. Yang kedua itu ada gaya pembangkit sekunder. Gaya pembangkit sekunder ini seperti gaya Coriolis. Nah, kalau untuk gaya pembangkit primer, ini tuh yang bakal menentukan kecepatan atau besaran arus tersebut. Kalau misalnya untuk gaya pembangkit sekunder, dia ini yang bakal mempengaruhi kondisi aliran atau arah dari arusnya. Oke, kalau misalnya untuk arus geostrofik, yaitu arus yang terjadi karena adanya kesetimbangan hidrostatis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengolahan. Baik, kita di sini langsung saja buka softwarenya. Nah, di sini sebelum kita mengolah, kita bisa grading datanya dulu. Datanya itu berupa Excel, yang dimana datanya itu berisi ada stasiunnya, nama stasiun, terus longitude, latitude, jarak, waktu, kecepatannya berapa, kecepatan dari arusnya berapa, dan juga arahnya dalam bentuk derajat. Jadi di sini kita buka grid dan ke data. Nah, di sini kita cari folder di mana kita menyimpan data tersebut. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita klik open aja. Nah, untuk X-nya ini, karena X itu longitude, kita pilih longitude, Y ini latitude, terus Z-nya pilih yang kecepatan. Jadi nanti tuh ada yang kecepatan sama ada yang arus. Ini kita klik OK. Untuk grid data reportnya nggak harus di save, ke grid lagi, data, karena tadi sudah kecepatan. Di sini kita akan untuk Z-nya pilih yang arah. Oh ya, untuk outputnya kalau untuk dibedain kasih nama aja. Ini klik OK. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita langsung saja pilih map, new, pilih yang to create a vector map, dan di sini kita pilih arah dulu. Ini datanya sudah di create tadi. Kita pilih arah. Selanjutnya yang kecepatan. Kalau misalnya sudah, bisa ke vektor ini, ke layer yang vektor, terus kita ke data. Nah, di general ini bakal ada coordinate system, ganti dengan polar. Nah, kalau misalnya udah, kita ke simbol. Di sini untuk scaling methodnya by magnitude dan show color scale-nya.
untuk vector colornya bisa diganti. Nah, kalau misalnya sudah, kita ke scaling dan show scale legend. Bakal ada muncul legendnya di sini. Ini legendnya. Terus kita tambahin lagi map, new, base map, tambahkan base map Indonesia, shapefile Indonesia, klik open. Nah, kalau misalnya sudah, untuk yang base Itkabu ini, yang map ini bisa ke drag diantara bottom axis sama vektor arah dan kecepatan arus. Ini kliknya no. Baik, jadi nanti kita akan pilih layer yang base Itkabu ini. Terus di property manager kita akan ke general, dan di sini kita bisa ganti warna dari line sama base color di daratannya. Jadi untuk ganti warnanya ini, yang di foreground color itu bisa diganti ke warna, misalnya sini aku pakai warna yang hijau. Terus di sini untuk di line-nya juga bisa diganti. Kalau misalnya hitam juga bisa, misalnya mau hijau aja juga bisa. Nah, kalau misalnya sudah diganti warnanya, di sini kita ke map dan pilih yang frame. Nah, untuk di field properties yang foreground ini kita ganti juga ke warna biru. Ini sebagai airnya. Nah, kalau misalnya sudah di tahap ini, itu sebenarnya udah selesai. Tapi di sini akan ditambahkan judul sedikit. Jadi pilih yang ada gambar huruf A ini atau teks. Dan di sini kita bisa tambahkan untuk mengganti font dan yang lainnya. Di sini kita select dulu semua dan fontnya oke. Oke, di sini cari Times New Roman. Terus ini bisa di bold dan ukurannya. Setelah itu klik OK. Jangan lupa cancel dulu teksnya. Nah, kalau misalnya sudah juga ditambahin nama petanya, di sini akan ditambahkan mata angin, dimana di sini ada simbol yang gambarnya seperti snowflake. Sini kita tekan seperti yang teks tadi.
Nah, sudah diklik lagi, terus di simbol sini atau di sini juga bisa. Di sini pilih yang simbol ini, yang layer simbol. Terus di simbol set kita akan pilih yang S3 North. Ini cari saja S3, ini ada S3 North, dan tinggal cari simbolnya dengan klik simbol di sini. Ada, dan di simbolnya ini kita tinggal perbesar. Di sini aku bakal tambahin nama juga. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini tandanya sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjut ke analisa. Baik, di sini untuk kelompok saya sendiri itu mengambil data di sekitaran sini, yang dimana di sini untuk kecepatan arusnya, untuk arah arusnya itu, jadi di sini kan kita bisa lihat kalau misalnya di bulan Maret kita itu kan masih musim peralihan 1, jadi harusnya angin dari angin muson barat itu sudah berkurang sehingga tidak terlalu mempengaruhi arah harusnya, yang dimana kalau musim peralihan 1 berarti dia tuh ada pengaruh dari kedua angin muson, ada yang dari Asia, ada dari barat, sama ada yang dari Australia, dari timur. Jadi arusnya itu bisa bervariatif karena di sini kita masih musim peralihan. Jadi kita belum terlalu bisa menentukan arah arus dari angin muson sama angin muson. Jadi di sini kita lihat saja untuk arah arusnya. Di sini saya di bagian sini arah arusnya di sini kan ada arus datang dari sini, arahnya dari utara, dari utara pulaunya, dan dia itu arahnya tuh ke pantainya kan, arahnya tuh ke daratannya, sehingga di sini tuh bisa terjadi kayak penumpukan, dikarenakan ini di sini tuh daratan, jadi dia tuh bisa ada indikasi penumpukan airnya di sini. Jadi di sini juga bisa ada indikasi downwelling, di mana dia ini dapat memecah intensitas dari kecepatannya. Bisa dilihat di sini variasi dari kecepatannya tuh bisa langsung berkurang banget. Di sini dari
0,46 dari ya 0,42an lah, 0,42an ke 0,38. Di sini bisa ada indikasi penumpukan, terus dia tuh langsung berkurang di sini jadi 0,28 0,26 sampai di sini ada sampai 0,11an hampir. Nah, arahnya ke sini tuh ya karena dia tuh menumbur karena dia tuh bertemu dengan daratan, sehingga dia tuh ada terjadi pembelokan. Ini juga dipengaruhi sama topografinya gimana. Jadi ya pembelokan bisa dari bawah juga pembelokannya atau downwelling, karena ini bisa terjadi penumpukan karena dia tuh bertemu dengan daratan kan. Penumpukan bisa ke dalam, ataupun karena ini juga bumi bagian selatan kan ngasih dengan lintang -5 dengan bumi bagian selatan, jadi dia itu berputar dari arah jarum jam dari sini ke sini, ya benar, putar arah perlawanan arah jarum jam kalau misalnya dipengaruhi sama gaya Coriolis ini. Dan karena bisa ada friction dari anginnya juga, anginnya gimana, angin Coriolis, terus dipengaruhi sama transport Ekman juga, dan ya bisa jadi arahnya jadi seperti ini. Dan kemungkinan juga ada faktor luar seperti transportasi atau kapal yang bisa menggerakkan kayak memecah arus sehingga arus itu bisa terbawa ke arah lain gitu, atau benda-benda eksternal lainnya yang tidak dipengaruhi sama iklim. Dan juga kalau kecepatan di sini karena dia bertemu dengan daratan, dia itu bisa terjadi karena ya adanya downwelling, ataupun karena bertemu dengan daratan jadinya dia gelombangnya itu pecah, arusnya tuh jadi kayak terpecah gitu, jadi dia tuh bisa mengalami turbulensi sehingga arusnya itu dapat berkurang. Meskipun ini tidak signifikan, soalnya arus di perairan pulau ini dia tuh kayak relatif tenang, soalnya tidak terjadi fluktuasi dari arusnya. Jadi kalau di kelompok saya sendiri yang di sini kan dia itu ada pertemuan dengan daratan, untuk kecepatan arusnya itu bisa terpecah sehingga adanya turbulensi dan kecepatan arusnya jadi berkurang dari 0,38 di sini ke 0,2826-an, dan di sini langsung ke 0,2 sampai 0,16-an. Oke, untuk mungkin sampai di sini saja untuk pemaparan dari saya mengenai pengolahan dan juga analisis arah dan kecepatan di kelompok kami. Mungkin dapat saya akhiri langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.